Halo, ketemu lagi di channel Gado-Gado Mavela. Gimana hari ini kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Yang lagi punya masalah, semoga masalahnya bisa cepat terselesaikan. Amin. Sudah ngantuk belum? Belum ya? Hari ini kita mau cerita tentang apa ya? Oh, ini. Kita cerita tentang, pernah dengar nggak tentang anak pancingan? Itu kayaknya ada yang nggak ngerti ya. Anak pancingan itu maksudnya itu ini kalau zaman dulu nih ya. Kan kalau misalnya kita nggak punya anak atau kita belum punya anak setelah menikah bertahun-tahun, kita bisa tuh mancing anak. Maksud itu kata orang-orang tua sih, ya kan, percaya nggak percaya. Mancingnya tuh gimana? Ya misalnya kita ngadopsi anak orang gitu loh. Ya sambil berharap gitu, berdoa supaya Tuhan juga kasih kita anak gitu. Terus itu apa? Jadi ini ada kenalan saya, Mbak, sebut aja Mbak Lili. Mbak Lili ini, maaf ya ada suara motor lewat, maklum tinggal di perkampungan. Oke, tadi sampai mana Mbak Lili? Mbak Lili ini ceritanya udah 3-4 tahun menikah gitu loh, belum punya anak gitu kan. Jadi dia tuh bingung gimana gitu ya, namanya juga pengantin baru gitu ya kan. Udah nggak baru juga ya, udah 3-4 tahunan gitu belum punya anak kan, bingung mana nggak punya anak nanti takut suaminya ngelirik wanita lain atau gimana gitu kan. Nah terus pas Mbak Lili ini pergi periksa ke dokter kandungan gitu loh, Mbak Lili ketemu deh sama satu ibu-ibu gitu yang lagi hamil gitu loh. Singkat cerita nih, ini ibu-ibu curhat kalau dia itu hamil tapi nggak ada suaminya gitu loh. Ya rupanya si pria kurang ajar itu meninggalkan dia dalam keadaan hamil gitu loh. Jadi si ibu-ibu ini bingung gitu loh, gimana mau dilanjutkan kehamilannya atau gimana dilanjutkan kehamilannya. Dia nggak punya suami tapi dia mau besarkan itu anak sendirian, juga dia nggak punya duit gitu loh. Jadi dia bingung gitu loh gimana. Nah terus Mbak Lili ini kan kebetulan dia belum punya anak. Terus dia ngasih ide, gimana Mbak, katanya, Mbak tetap aja teruskan kehamilannya. Nanti segala keperluan Mbak selama hamil, baik itu ke dokter, periksa kandungan, beli obat, atau biaya persalinan, itu semua saya yang tanggung Mbak, dia bilang. Tapi nanti anak Mbak kalau lahir kasih ke saya aja ya, nanti saya besarin, saya rawat seperti anak saya sendiri, nanti saya sayangin. Tuh ibu kaget tuh. Si Mbak itu loh maksudnya kaget. Iya Kak, Bu, dia bilang. Iya, kebetulan saya juga belum punya anak Mbak, bilangnya ya. Ya siapa tahu dengan saya mengadopsi anaknya Mbak, saya bisa hamil gitu loh. Ya udah deh, si ibu tuh mikir iya juga ya, bebek dia ngasih anaknya ini ke orang yang memang benar-benar pengen punya anak gitu loh, daripada tuh anak dia gugurin ya kan, dosa. Atau nanti setelah lahir dia buang juga dosa ya kan. Dia mau ngerawat sendiri juga kondisinya nggak memungkinkan ya kan, dia nggak punya suami gitu loh ya kan. Ibaratnya susah deh. Yang jelas aja nih ya, ibu tunggal aja yang besarin anak aja susah, apalagi wanita yang nggak ada status pernikahannya gitu ya kan. Selang 2 bulan setelah Bu Lili ngomong gitu sama si itu Mbak ya kan,
nggak taunya mungkin karena tuh Mbak Lili itu orangnya tulus, ikhlas gitu loh ya, mau nolongin itu Mbak gitu kan. Tuhan rupanya kasihan gitu loh. Mbak Lili terus hamil deh. Ya kan? Wih, Mbak Lili seneng banget tuh dia hamil itu kan. Terus Mbak Lili baru inget nih, kalau dia udah janji sama itu Mbak mau ngambil anaknya. Aduh, dilema nih jadinya ya kan. Dia hamil. Terus anak Mbak itu juga bentar lagi lahir. Gimana ini ya kan ceritanya ya kan. Ya kasihan juga sih ya kalau dipikir-pikir ya. Kalau misalnya Mbak Lili nggak ngambil itu anak, nggak jadi ngadopsi tuh, gimana nasibnya itu ya kan. Tapi kalau dia tetap adopsi, bisa nggak ya kira-kira dia ngerawat 2 bayi gitu sekaligus ya, ibaratnya seperti orang itu loh dapat bayi kembar ya kan. Gitu gimana gitu, Mbak Lili mikir. Terus dia tanya sama suaminya, "Mas gimana ya Mas ya, kan saya udah telanjur nih janji sama tuh Mbak mau adopsi anaknya. Terus tiba-tiba saya juga hamil nih Mas. Saya batalin aja adopsinya atau gimana ya?" Tapi sebenarnya sih dalam hati Mbak Lili tetap mau ngerawat gitu loh. Dia kan sudah niat memang sungguh-sungguh ya kan. Terus kata suaminya, "Ya udah nggak apa-apa mah, rawat aja anaknya," bilangnya. Tuh si Mas juga baik ya kan. "Kita rawat aja mah. Lagian kita juga mampu kok ngerawat dan membesarkan 2 bayi," bilangnya. Ya udah deh, bilangnya Mbak Lili. Jadi singkat cerita, tuh Mbak lahiran. Terus pas Mbaknya itu lahiran, anaknya laki-laki. Wih, Mbak Lili seneng banget nih. Anaknya laki-laki, ganteng, putih. Wis, pokoknya kayak bule-bule gitu, kayak pemain sinetron deh. Wis, ganteng banget gitu kan ya. Terus Mbak Lili sama suaminya seneng nih. Anak pertama laki-laki nih. Kebetulan anak sendiri yang di kandungan perempuan nih. Wes pas sudah nih, cowok cewek kata orang ya kan. Ya udah, selang berapa bulan kemudian Mbak Lilinya melahirkan. Ya benar, anaknya juga cewek, putih, cantik. Ya udah klop deh, cowok dan cewek anaknya. Pas pangeran dan putri gitu, cantik dan ganteng gitu loh. Aduh, beruntung banget ya, sekali punya anak 2, maka dua-duanya aduh sudah sempurna, ganteng, cantik lagi. Wes betul-betul anugerah Tuhan. Ini ya saya kasih tahu ya, saya sering loh dengar orang mancing anak. Ya mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak juga pernah ada yang dengar juga gitu kan. Tapi ini seumur-umur saya dengar, ini pancingan yang sangat gimana ya, cespleng, yang tokcer banget. Begitu pancing ngomong langsung hamil deh. Biasa boro-boro, kita mesti nunggu dulu setahun 2 tahun atau bahkan bertahun-tahun nggak hamil-hamil juga ya kan. Makanya nih Mbak Lili betul-betul nih ya kan, Tuhan sungguh-sungguh. Makanya ya kan, kalau kita tuh sungguh-sungguh gitu berdoa minta sama Tuhan, Tuhan kasih nih. Makanya buat teman-teman yang di luar sana yang belum punya anak, yang masih merindukan punya anak gitu kan, yang udah nikah bertahun-tahun gitu kan belum punya anak, ya jangan putus asa ya kan. Kita bisa berdoa sama Tuhan. Kalau nggak pengen mancing, nggak pengen ngadopsi ya nggak apa-apa, soalnya kan memang susah juga ya kan, ngerawat anak sendiri aja susah ya kan, gimana mau ngerawat anak orang ya kan. Maka dari itu ya Mbak Lili nih loh yang sampai sekarang nih loh, anaknya dia rawat, dia sayangin gitu loh. Jadi anaknya itu dia nggak beda-bedain sama anaknya sendiri gitu loh. Maksudnya anak adopsinya itu yang laki-laki dia besarin, dia sayangin, dia sekolahin seperti anaknya sendiri gitu loh kan. Ya memang Mbak Lili orangnya baik sih, saya akuin sih, luar biasa ya. Padahal kalau situasinya itu kena orang lain gitu kan, belum tentu orang lain itu siap. Ibaratnya kadang-kadang ini nih, yang bukan kadang-kadang lagi, sering terjadi nih. Begitu kita adopsi anak, terus kita punya anak sendiri, pasti deh anak adopsinya nggak akan diurusin, akan dibiarin gitu loh. Nggak, aduh,
kasihan ya kayak gitu ya. Ibaratnya tuh anak memang tugasnya cuma mancing doang nih, begitu udah dapat pancingannya ya udah deh dibiarin, aduh kasihan. Tapi kalau Mbak Lili nggak gitu tuh, jadi tuh anak tetap dia sayangin, tetap dia besarkan, terus dia sekolahinnya, pokoknya nggak kurang deh, kayak seperti anaknya juga. Jadi apa yang anaknya dapat ya anak adopsinya tuh juga dapat. Nah ini semua ini patut kita contoh loh ya buat ibu-ibu, bapak-bapak yang di luar sana ya kan. Kalau sudah telanjur adopsi anak orang ya kan, ya kita harus menuntaskan tugas kita sebagai orang tua, tetap menyayangi dan mencintainya dan membesarkannya seperti anak kita sendiri. Jadi jangan dibeda-bedain, jangan karena dia bukan anak kita lalu kita nggak sayangin, lalu kita nggak sekolah, jangan, kasihan ya kan. Biar gimana pun kan dia juga anak manusia ya kan, dia aja yang nggak milih keadaannya jadi begitu ya kan Pak Bu. Oke, jadi saya rasa cerita saya cukup sampai di sini. Semoga ini bisa jadi apa gitu, masukan buat kita itu ya. Selamat malam dan semoga terhibur dengan cerita saya. Jangan lupa bagi yang suka subscribe, like, share, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak untuk dukungan kalian semua. Dukungan kalian membuat saya semakin semangat dan kuat ya menghadapi semua masalah-masalah hidup. Oke, semoga kalian sehat-sehat selalu dan Tuhan lindungi. Amin. Bye-bye.